Tokoji jadi banyak makan, pori togang jadi santai saja, yang penting khusyuk, tidak panjang-panjang, yang penting dapat. Mudah-mudahan jadi bekal kita, menambah khazanah ilmu kita tentang Islam, menjadi bekal untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Nasaihul Ibad yang disyarah oleh Imam Nawawi, itu Sayyidina Ali radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Jadi Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya dari sekian banyak nikmat yang ada di dunia itu, kesenangan yang ada di dunia itu, maka kita ditakdirkan Allah jadi orang yang beragama Islam itu adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling luar biasa. Jadi sederhananya, apapun kesusahan kita hari ini, apapun keluh kesah kita, apalah yang paling pahit sobuh malah mencalek gagal misalnya kan, kalau yang hadir siko yang sukses kan, utang menumpuk misalnya, atau yang jomblo sampai tua misalnya kan, yang sudah menikah tidak dapat keturunan jadi masalah juga, yang punya banyak anak miskin sampai tua pula susah juga. Jadi apapun pahitnya kehidupan yang Allah takdirkan untuk kita hari ini, kalau kita sudah ditakdirkan Allah beragama Islam, itu nikmat yang paling agung. Jadi artinya nikmat yang Allah takdirkan kita Islam itu mengalahkan semua kesusahan tentang keadaan kita hari ini. Apa yang masalah awak ini? Corona ya, kesempitan dalam wabah ini. Mungkin bagi awak ini sih kok aman, tapi bagi kawan-kawan yang di daerah zona merah, yang penghasilannya dari hari per hari bertukang, berjualan keluar atau mengojek, atau harian lepas buka ju baru dapat gaji, kini keluar rumah pun dah dapat, onak pun keluar rumah ni lah yang menawarkan koju dah. Pahit, berat. Tapi kalau masih ditakdirkan Allah Islam, itu nikmat yang luar biasa, itu nikmat yang sangat luar biasa. Maka kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, sepahit-pahitnya kehidupan kamu, inilah bisa ledo yang di bawah itu pahitnya ledo. Apa itu kubua? Apa itu kubua kata Imam Al-Ghazali? Sampai di kubua itu tengok kuburan yang banyak tadi itu. Maka satu keinginan ahli kubur itu semuanya ingin dibangkitkan untuk dapat sujud kepada Allah sesaat saja jadilah. Begitu mahalnya bagi orang yang sudah mati. Maka kita yang masih hidup ini, apapun kesusahan kita, kalau ditakdirkan Allah Islam kita, agama kita, masih punya kalimat la ilaha illallah, maka itu nikmat yang agung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan subuh yang mewah, yang cantik, yang enak itu untuk orang yang punya kalimah la ilaha illallah. Jadi untuk kita orang-orang Islam, neraka yang begitu maha mengerikannya itu disiapkan untuk orang yang menolak agama Islam. Jadi alhamdulillah, kalau malam tidur banyak masalah, nak pakai tidur tu monong sebentar, terpakur sebentar, alhamdulillah ya Allah, banyak. Karena bukan orang yang miskin saja banyak masalah, orang kaya pun kadang banyak masalah juga. Masalah di kolektor, masalah karyawan, ada macam. Setiap kita pasti punya masalah. Maka tafakkur ya Allah, alhamdulillah, nikmat yang paling agung Islam masih engkau takdirkan kepada saya. Artinya dengan nikmat itu kita akan selamat dunia dan selamat akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi mensyarahnya, kenapa kita mesti syukur dengan nikmat Islam itu? Syarah beliau mengatakan, fa inna a'dhama ni'amillahi lil 'abdi
ikhrajuhu minal adami ilal wujudi. Jadi nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita itu adalah Allah mentakdirkan kita dari inok lai jadi lai. 37 tahun yang lalu, 36 tahun yang lalu, saya Junaidi belum ada. Kalau Alhamdulillah lebih tua, senior kan, abang level abang, itu udah kenal dengan aku 35 tahun yang lalu. Siapa nak lah tahu dah. Karena belum wujud. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kita itu ada waktu dulu itu kita syai'an lam yakun syai'an madhkura. Perkara sesuatu yang belum bisa disebut. Jadi ulun wa lain deh. Yang bapak-bapak lah umur 60 tahun kini 61 tahun yang lalu nak ada yang kenal. Ada. Dari tidak ada kemudian dijadikan Allah menjadi ada. Cuma kadang masalahnya kita ni adalah dah diadakan oleh Allah, lah jadi orang bodang ini lupa dengan Allah yang mengadakan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Surah Yasin yang selalu baca. Tengoklah manusia itu kata Allah. Lah aku jadikan ini dari tidak ada, kemudian aku jadikan dari mana bahannya? Min nutfatin, sperma, mani, sesuatu yang sangat menjijikkan. Kemudianlah godang ini fa idza huwa khasimun mubin. Ini oleh yang membangkang kepada Allah. Ini oleh jadi musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ina, awak lah mapan kehidupan lah difasilitasi oleh Allah. Sujudkan pun doyo nak. Sujud semayang pun doyo mau dah. Kalau 40 tahun ini pun nak pakai semayang dah. Fa idza huwa khasimun mubin. Dari tidak ada Allah adakan, kemudian jadi musuh di Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita ini dari tidak ada dulunya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalian itu diciptakan dari sesuatu yang tanpa asal usul atau yang diciptakan. Allah yang menciptakan kita. Afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Itu masalah penciptaan kita saja begitu banyak Allah menyindir kita. Abang jangankan nak mencipta diri, abang lagi inilah sombong menjadi orang bodoh misalnya, jadi orang yang kaya misalnya, jadi orang yang masyhur terkenal misalnya. Sedangkan afara'aitum ma tumnun, yang terpancar mani itu sendiri pun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun kata Allah. Abang yang memancarkannya atau aku kata Allah? Kamu yang memancarkannya. Untuk perkara yang sepele itu pun kita tidak punya kemampuan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas kita kena sombong. Dah jadi orang kan, lah godang, lah masyhur. Macam saya lah. Dulu saya tak ada. Kemudian jadi diadakan oleh Allah. Waktu diadakan Allah, waktu bayi, waktu masih kecil-kecil itu merepotkan, menyusahkan orang tua kita. Ya, apapun hebat awak ini ataupun bergengsinya kita hari ini, pasti kita semuanya adalah orang-orang yang pernah merepotkan orang tua kita. Ya, pasti. Apalagi bapak ibu yang punya anak, itu terasa bagaimana repot itu. Itu marwah, bagaimanapun marwah kita di luar, itu di depan anak kita tidak ada. Ya, cuma pengalaman aku sendiri, anak Sonic 3 tahun, kalau depan murid Rian, depan anak-anak santri, tuh cium tangan orang salam kan. Beko awak nak lewat kok bonti dulu, tunggu ustaz nak lewat. Itu sampai di rumah aku, anak awak kadang bawa tukar untuk kontak, abi mimi kata anak. Habis main lain dah. Ustaz godang sama somat sekalipun, nak anggota dewan sekalipun, Pak Ilham di rumah ayah mimi ya. Ampun dah. Mimi gue kadang agak telamik sebotol, ambil botol lu nak kan. Ambil pang le pungkang ada awak le bam ni kan. Tak ada marah. Tapi anak seperti itu yang usah dimarahi, dinasihati sama. Karena macam mana pun kita membentak dia, ya asalnya belum sampai di situ. Tak usah cerita marwah. Iku ayah apa orang godang di luar, apa macam itu orang ya. Tak akan ngerti dia besar atau kecil kita di luar. Nama ayah. Itu Imam Islami itu.
Betapa orang kalau menengokkan Ustaz Indra Gunawan itu, oh pakai jubah kebesaran itu kan, keluar jadi imam, suara lomak, oh luar biasa. Indra Gunawan. Itu satu komplek dengan aku sampai tinggal, Pak. Cuma bedanya rumah suang aku numpang, masih numpang, kalau di rumah sendiri. Itu pagi hari, tahu ibu-ibu kain panjang loh, di selempangnya mengendong anaknya pakai Honda. Mau anaknya keliling lagi. Imam besar. Oh, awak nengoknya masuk mihrab tu luar biasa. Di rumah berselempang pakai kain panjang, kan panjang ibu-ibu tu. Bukannya kain gendongan yang di depan yang dari baby shop tu, nah, kain panjang. Berkeliling komplek tu membawa anaknya. Ada kita. Memang rumus awak di luar dengan rumus di rumah tu beda. Habis main awak kalau ada di rumah jumpa dengan anak-anak kita. Setiap kita pernah membuat orang tua kita seperti itu. Ala kini awak lah godang, elok nak memaki mak ayah awak kadang no mak obeh do mak sampai sekolah mak dah. Coba awak bayangkan. Dengan mudah ni kita entengnya omongan awak, saya lah S2 mak. Oh mak kamu SD no. Mak paham ke mak. Coba bayangkan. Mudah ni kan. Padahal dulu kita menjatuhkan marwah orang tua kita, merepotkan orang tua kita. Maka kita hadirin yang dimuliakan Allah, setiap kita melalui proses itu. Dari tidak ada diadakan Allah. Untuk apa kita diadakan Allah? Untuk melihat kebesaran dan kekuasaannya Allah. Jadi fungsi utama kita diadakan oleh Allah dari tidak ada tadi. Maka dilanjutkan oleh Imam Nawawi dengan nikmatnya Islam ini, akhrajahu minadh-dhulumati ilan nur. Allah beri kita, Allah keluarkan kita dari kegelapan yang tidak kenal dengan Allah, kemudian nur yang kenal dengan Allah, cahaya yang kita dengan Islam ini kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh penting kenal dengan Allah. Kalau awak kenal dengan Tuhan kita sendiri, kacau balau nanti. Nah kemana awak balik? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah, kembali pun kepada Allah. Tidak kenal dengan tempat tujuan kita kembali, kacau balau. Maka hadirin yang muliakan Allah, nikmat Islam tadi, dengan Islam itu Allah jadikan kita ada, dan kemudian sebab agama Islam yang dibawa oleh Nabi, kita jadi kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tengoklah setiap yang nampak di dalam kehidupan kau, tanda-tanda kebesaran Allah. Fanzur ila athari rahmatillah. Setiap kejadian-kejadian di alam semesta ini adalah tanda-tanda jejak-jejak daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jejak-jejak daripada kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang inok kebesaran Allah awak tengok? Hukum normalnya kadang ya. Tapi awak tengok Allah tu punya kuasa itu bisa membuat sesuatu tu normal, bisa tidak normal. Coba awak tengok kadang. Lain orang yang ganteng, mapan, kaya sampai tu jadi bujang lapuk, lain. Lain kan? Padahal punya kemampuan, punya modal. Lain orang yang lah miskin, muku pun standar ke bawah, menengah ke bawah, poligami. Lain awak. Wow. Inilah susah kehidupannya. Standar ke bawah, poligami lele, bini dua. Kadang bini tiga lele. Itu semua adalah tanda-tanda bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hidayah. Kadang ada orang, Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad itu yang sangat berbahagia ketika kelahirannya Nabi Muhammad. Paling bahagia. Tapi dia pula jadi musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Wahsy yang membunuh Hamzah pamannya Nabi, yang didoa Nabi kemurkaan untuk dia, laknat bagi dia, dikasih Allah pula hidayah masuk ke dalam Islam. Coba bayangkan. Begitu kuasanya Allah, Allah ingin memperlihatkan kepada kita yang normal datang dari saya, kata Allah. Yang tidak normal itu pun juga keputusan saya, kata Allah Tuhan. Jadi sifat Allah Al-Qahar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau awak menengok kehidupan kau, maka orang-orang tarikat itu tengok yang banyak, nampak yang satu. Tengok seluruh makhluk, apapun fenomena yang terjadi, di situ ada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wabah, penyakit yang datang melanda negeri kita hari ini, melanda dunia, tengok itu, jangan tengok bahayanya daripada wabah, bahayanya daripada corona. Tengok itu betapa luar biasanya Allah. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah pun tidak malu membuat permisalan sebesar nyamuk, sekecil nyamuk sekalipun,
bahkan lebih kecil daripada nyamuk. Dapat awak sekarang hari ini nampak corona berapa kecilnya virus itu, tapi memporak-porandakan seluruh kesombongan dan kekuatan dunia hari ini. Fama fauqaha, jauh lebih kecil daripada nyamuk. Tapi habis seluruh kekuatan manusia, seluruh kekuatan hamba kalah dengan satu makhluk yang diciptakan Allah. Bukan hebat corona, tapi karena Allah yang menciptakan corona. Itu keputusan daripada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, apapun inti daripada yang pertama tadi, apapun kesulitan kita hari ini, syukur-syukur kalau lain kalimah la ilaha illallah di dalam diri kita. Karena itulah nanti akan menyelamatkan kita di akhirat. Bahkan orang kafir sekalipun, kalau di akhir hayatnya dapat ucapkan kalimah la ilaha illallah, menerima kalimah la ilaha illallah, masuk Islam, maka dia digolongkan golongan orang-orang yang husnul khatimah. Apalagi awak elektronik wirid itu, zikir tahlil itu la ilaha illallah sampai tu, insyaallah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Nasihat Ali yang kedua, wa inna minasyughli yakfika at-ta'atu syughlan. Dari sekian banyak kesibukan awak di dunia ini, maka jadikanlah kesibukan kita itu ketaatan kepada Allah. Jadi awak bukan orang-orang sibuk, selalu ada aktivitas, selalu ada kegiatan. Maka jadikan setiap kesibukan dan kegiatan kita adalah dalam ketaatan kepada Allah. Maka agama itu jangan dipersempit, Pak. Ibadah bukan di masjid samyang, ibadah bukan salat duha samyang, tidak. Ibadah itu di mana-mana aktivitas kita, di situ ada nilai ketaatan. Ibu-ibu jangan mengeluh, aku ustaz nak semayang duha payah. Itu mencuci baju mulai dari subuh, jago mempersiapkan makan untuk laki, menyiapkan makan untuk anak-anak. Selesai itu orang ayah pergi sekolah, anak pergi sekolah, ayah pergi kantor atau pergi ke ladang. Tinggal cucian pinggannya akan awak selesaikan. Habis itu pakaian kotor lo akan diselesaikan. Sesudah itu menyapu rumah pula balik. Lah siap baru nak istirahat, lah tiba lo ayah balik ke rumah. Siap pula masak untuk siang balik. Ibu-ibu luar biasa kerepotannya setiap hari. Awak kojo sebentar kalau bawa bapaknya. Pergi kantor, sampai kantor monong mopok minum kopi kan. Minum kopi balik bekok mano makan dek. Nak entaknya di bodol. Ibu-ibu mulai subuh tadi ulun awak jago suami lah bokojo tu lah. Sampai awak balik, sampai awak lah tertidur, awak kojo ibu lah. Maka ibu jangan persempitkan kesibukan ibu. Kalau semayang sunat itu baru aku ibadah. Kalau aku semua ngaji baca Al-Quran baru aku ibadah. Dah ketaatan kepada Allah itu dalam ibu memasak untuk suami dan anak-anak itu taat kepada Allah. Itu sibuk dalam ketaatan. Dalam merawat bayi, menyusu bayi sibuk dalam ketaatan. Maka istriku kan mengeluh aku buat mendapat abu amal kalau punya bayi gitu. Bontalah itu, bontalah itu. Kamu salah mendefinisikan ibadah katanya. Menyusu anak itu apakah bukan ibadah? Ibadah yang besar. Titipan Allah, amanah anak disusukan dengan kasih sayang, itu ibadah yang mahal. Ayat Al-Quran banyak yang ceritakan, 2 tahun sapih anakmu, wa wasayna insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. Dalam kandungan saja sudah Allah ceritakan ibu-ibu yang hamil. Jadi ibu-ibu lah hamil yang hamil tu, di dalam kandungan anak itu sudah Allah ceritakan susah payahnya ibu. Sudah Allah akui susah payahnya ibu. Maka jadikan aktivitas ibu yang di rumah tangga, ya Allah, aku memasakku adalah untuk melayani suamiku supaya dia mudah ibadah, untuk melayani anak-anakku supaya dia nanti besar menjadi orang-orang yang mau sujud solat kepada Engkau ya Allah. Sehingga apapun aktivitas kesibukan kita jadi nilai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak di kantor, bapak-bapak di dewan, bapak-bapak di jabatan, jadikan jabatan kita, jadikan apapun profesi kita menjadi ladang taat kepada Allah. Jadi kalau taat itu bukan ustaz samyang Allah. Karena ustaz kau salah niat, nak macam amplop ke ceramah. Salah niat itu jadi payung. Maka jangan persempit ibadah. Apapun profesi kita, bapak-bapak yang mencari nafkah, yang payah pemulung itu kan, lain subuh bangkit kadang 50,000 akan dapat sampai maghrib kadang baru balik. Kalau diniatkan itu ibadah, maka mencari rezeki yang halal itu jihad fi sabilillah. Mati dalam memulung, mati husnul khatimah, syahid. Kalau niatnya supaya menafkahi keluarga dengan cara yang halal.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apapun kegiatan kita, jadikan itu taat, kesibukan yang taat, artinya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang suka mengopi, jadikan kopi itu sarana kita dekat kepada Allah. Sirup kopi, bismillahirrahmanirrahim. Oh ya Allah, nikmat kopi ya Allah. Aku lagi di kafe Pak Samsul ya Allah, misalnya kan. Selesai minum, alhamdulillah ya Allah. Tapi jangan bisa opok lain, apa cito kan bisa opok betul kan? Alhamdulillah ya Allah. Kata hadis Nabi, barang siapa yang satu minum terbuka, ucapkan bismillah, selesai alhamdulillah, Allah akan cinta dengan dia. Dari minum kopi ini bisa mendatangkan cinta. Nah, duduk kita di tempat toko kita, misalnya tengok karyawan banyak, ya Allah, ikulah banyak karyawan aku buka ujungnya. Dari rezeki yang kita salurkan gaji tiap bulan itu kepada karyawan kita tuh, berapa banyak anak-anaknya yang makan di rumah. Di antara anak yang banyak tadi, ada yang sujud, ada yang baca Al-Quran, lain yang masuk pesantren. Maka niatkan kita menggaji karyawan kita, ikulah bawa balik lagi makan anak istri, maka ibadah anak istrinya yang karyawan kita tadi mengalir pahalanya kepada kita. Maka aktivitas itu jadi mudah, amal ibadah itu jadi mudah. Senyum saja jadi sedekah, apalagi menafkahi orang, membuat menjadikan jalan keluar bagi orang-orang. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan persempit ibadah, apapun aktivitas kita, jadikan kesibukan kita tuh taat kepada Allah. Anak-anak muda misalnya ke kampus ataupun kuliah atau kongkong nongkrong misalnya, jadikan ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku duduk-duduk di atas Honda di malam hari itu ya Allah, nak menengok kebesaran-Mu, langit yang terbuka lebar itu ya Allah, bintang-bintang. Habis itu jangan balapan lah kan, monong melah siap, monong lah siap, kawan balap lah ala balik. Jadi kuih lah balap lah itu mangkak-mangkak Honda lah kan. Ustaz nyobutnya, Ustaz duduk mangkak Honda kan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anak muda sekalian, begitu mudahnya kita untuk taat kepada Allah. Dalam aktivitas bawa Allah di situ, maka akan nilai taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa inna minal ibrati yakfika al maut ibratan. Dari sekian banyak nasihat-nasihat contoh kehidupan, jadi cukuplah bagi kamu kematian itu sebagai pelajaran, sebagai peringatan bagi kamu. Jadi kalau nampak kubur, nampak orang meninggal, jangan asuhkan awak kadang-kadang salah kaprah. Kalau lewang sakit, lewang meninggal, awak datang pergi takziah orang meninggal, bapak tu meninggalnya wajar, ialah sakit, wajar, ialah tu. Kalau aku, lah boleh sehat, lah boleh wudu. Dan selalu yang kita bawa, inyolah wajar mati. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maksudnya kita takziah melihat kematian, kita menyelenggarakan fardu kifayah tadi. Aku nak kenaon juga, saya mau ke sana juga. Kebun saya 10 hektar sekarang dia akan saya tinggal, saya akan mati ke sana.